Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Handi Gunawan, tugas belajar dari Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta. Di slide ini saya akan menerangkan mengenai sistem konvektif mesoskala atau MCS. Sistem konvektif mesoskala adalah fenomena cuaca kompleks yang terdiri dari kumpulan sel-sel konvektif yang saling berinteraksi. MCS memiliki skala antara 2 hingga 2000 km dan dapat berkembang menjadi badai multisel yang luas dengan potensi cuaca ekstrim. Di slide ini saya akan menerangkan karakteristik MCS, yaitu struktur, durasi hidupnya, dan variasi tipe. Di struktur terdiri dari banyak sel konvektif yang berdekatan memungkinkan interaksi antara mereka melalui pembentukan cold pool dan shear vertikal. Dari durasi hidup dapat bertahan selama beberapa jam hingga lebih dari 1 hari, tergantung pada kondisi atmosfer dan interaksi antar sel. Untuk variasi tipe termasuk mesoskal konvektif kompleks atau MCC, bentuk terbesar MCS dengan karakteristik berbentuk hampir melingkar dan suhu puncak awan yang sangat dingin. Di slide ini saya akan menerangkan mengenai fase pertumbuhan MCS, yaitu ada 4, fase inisiasi, fase matang, fase meluruh, dan fase punah. Fase inisiasi munculnya sel-sel konvektif yang mulai berinteraksi. Presipitasi mulai meningkat tanpa pembusukan yang signifikan. Untuk fase matang, MCS mencapai ukuran dan bentuk konstan. Interaksi antar sel makin intensif, menghasilkan hujan lebat dan petir. Untuk fase meluruh, intensitas presipitasi mulai menurun, menandai awal dari peluruhan sistem. Untuk fase punah terjadi ketika kondisi untuk inisiasi tidak terpengaruh lagi dan sel-sel konvektif mulai habis. Di slide ini saya akan menerangkan dampak MCS. Ada 3, yaitu hujan lebat, angin kencang, dan tornado. Dampak hujan lebat dapat menghasilkan curah hujan tinggi dalam waktu singkat, berpotensi menyebabkan banjir. Untuk dampak angin kencang, interaksi dalam MCS dapat menghasilkan angin kencang yang merusak. Dan dampak dari tornado, beberapa MCS memiliki potensi untuk menghasilkan tornado jika kondisi atmosfer mendukung. Di slide ini saya akan menerangkan mengenai klasifikasi MCS. Ada 4, yaitu Mesoscale Convective Complex atau MCC, MCS Classic, Squalene, dan Bow-Echo. Untuk MCC, bentuk MCS terbesar dengan area luas kurang lebih besar dari 100.000 km persegi dengan suhu puncak awan di bawah minus 32 derajat Celcius. Untuk MCS klasik, sistem konvektif umum dengan beberapa sel konvektif yang saling berinteraksi menghasilkan presipitasi signifikan. Untuk squalene, formasi garis panjang dari badai petir biasanya terjadi di depan sistem cuaca, menghasilkan angin kencang dan hujan lebih banyak. Untuk Bow-Echo, bentuk MCS yang terlihat seperti busur pada radar yang menandai potensi angin kencang yang merusak. Di slide ini saya akan menerangkan Bow-Echo secara deskripsi dan karakteristiknya. Untuk deskripsi, Bow-Echo adalah pola radar yang menunjukkan formasi awan berbentuk busur atau lengkung, sering terlihat seperti huruf V. Fenomena ini biasanya terjadi pada sistem badai petir yang kuat. Karakteristik yaitu Bow-Echo memiliki struktur melengkung yang menciptakan area tekanan rendah di bagian tengah, menghasilkan angin kencang yang berpotensi merusak, sering disertai puting beliung, dan mampu bertahan selama beberapa jam dan bergerak dengan kecepatan tinggi.
Di slide ini saya akan menerangkan deskripsi dan karakteristik mengenai squall-line. Squall-line adalah formasi garis panjang dari badai petir yang biasanya terjadi di depan sistem cuaca yang lebih besar. Ini adalah kumpulan sel-sel konvektif yang terorganisir dalam satu garis. Untuk karakteristik squall-line, yaitu strukturnya memanjang dengan intensitas curah hujan tinggi, menghasilkan hujan lebat dan angin kencang dalam waktu singkat, bergerak cepat sehingga menyebabkan perubahan cuaca yang mendadak. Di slide ini saya akan menerangkan parameter dan klasifikasi front number. Front number dalam pembentukan gelombang gunung. Front number adalah rasio antara kecepatan gelombang dan kecepatan gravitasi yang mengklasifikasikan jenis gelombang berdasarkan kedalaman air. Pemahaman tentang parameter ini penting untuk menganalisa karakteristik gelombang yang dihasilkan oleh interaksi antara angin dan permukaan air. Di slide ini saya akan menerangkan parameter penentu dan klasifikasi gelombang. Parameter utamanya adalah tinggi gelombang, panjang gelombang, kedalaman air, dan periode gelombang. Sedangkan klasifikasi gelombang ada 3, yaitu gelombang gravitasi, gelombang pecah, dan gelombang intermediate. Di slide ini saya akan menerangkan mengenai Mesoscale Convective Complex atau MCC. Yaitu ada 4, durasi hidup panjang, presipitasi signifikan, suhu puncak awannya rendah, dan interaksi sel konvektif. Untuk durasi hidup panjang, bertahan lebih lama dibanding sistem konvektif lainnya. Untuk presipitasi signifikan, menghasilkan curah hujan tinggi dan sering menyebabkan banjir. Untuk suhu puncak awan rendah, menunjukkan kekuatan konvektif yang tinggi, sedangkan interaksi sel konvektif menciptakan pola presipitasi yang kompleks. Di slide ini saya akan menerangkan mengenai sea breeze front, yaitu ada 3. Terjadi ketika ada pemanasan tanah, pergerakan udara, dan pembentukan front. Untuk pemanasan tanah, tanah menghambat lebih cepat, udara di atasnya naik, menciptakan area bertekanan rendah di daratan. Dan untuk pergerakan udara, udara dingin dari laut bergerak ke daratan, menggantikan udara yang naik. Sedangkan untuk pembentukan front, terjadi perbedaan suhu dan kelembapan yang tajam, sering disertai pembentukan awan cumulus. Di slide ini saya akan menerangkan tahap dari awan supercell, yaitu 1. Tahap inisiasi, di mana pemanasan permukaan bumi udara hangat dan lembab naik. Tahap pertumbuhan, udara terus naik, terjadi kondensasi dan pembentukan awan cumulus. 3. Yaitu tahap matang, di mana awan mencapai puncak, menembus troposfer, dan terbentuk landasan atau anvil. Yang keempat yaitu tahapan presipitasi, terjadi hujan disertai petir dan guntur. Dampak supercell dapat menghasilkan tornado, hujan es besar, angin kencang, dan banjir bandang, menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur dan lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.